Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Katolik Musi Caritas. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang pelaporan dan analisis laporan keuangan. Selamat menyimak. Lingkungan pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk lingkungan pelaporan keuangan yang paling penting. Informasi di laporan keuangan dinilai relatif berdasarkan kebutuhan informasi dari pengguna dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi, laporan analisis, dan pengungkapan sukarela manajer. Laporan keuangan wajib. Laporan keuangan wajib merupakan bagian terpenting dalam proses pelaporan akuntansi. Laporan wajib terdiri dari 3, yaitu laporan keuangan, pengumuman laba, dan laporan wajib lainnya. 1. Laporan keuangan. Laporan ini sering digunakan untuk mempublikasikan produk, jasa, dan pencapaian perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain. SEC mewajibkan perusahaan untuk mengisi form 10Q setiap kuartal untuk melaporkan beberapa informasi keuangan. Dalam menganalisis informasi kuartalan, perlu diperhatikan 2 hal berikut. Musim. Saat memeriksa tren atau kecenderungan harus dipertimbangkan dampak dari musim. Penyesuaian akhir tahun. Pada kuartal terakhir, biasanya perusahaan sering membuat penyesuaian. Kedua, pengumuman laba. Pengumuman laba tersedia untuk para pelaku pasar modal melalui publikasi keuangan seperti The Wall Street Journal. Pengumuman laba rugi memberikan ringkasan informasi penting mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan, baik untuk periode kuartal maupun tahunan. Untuk menghindari kejutan negatif yang tidak menyenangkan saat mereka melaporkan kinerja yang buruk, maka banyak perusahaan yang mengeluarkan pengumuman atas laba. Ketiga, laporan wajib lainnya. Selain laporan keuangan, perusahaan harus membuat laporan yang diwajibkan SEC. Faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib. Informasi akuntansi keuangan merupakan komponen utama laporan keuangan dan berbagai laporan wajib. Manajer dan mekanisme pelaksanaan yang memastikan kualitas dan integritas laporan merupakan pihak lain yang menentukan selain GAAP. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. 1. Definisi GAAP merupakan kumpulan standar, pengumuman, pendapat, interpretasi, dan panduan praktik. Dari sudut analisis, jenis aturan dan panduan akuntansi yang penting yaitu 1. Standar akuntansi keuangan. 2. Opini badan prinsip akuntansi. 3. Buletin penelitian akuntansi. 4. Pengumuman pendahuluan. 5. Buletin ATV, yaitu buletin yang dipublikasikan oleh tim satuan kerja FASB. 6. Praktik industri. Lalu berikutnya yang kedua adalah penetapan standar akuntansi. Penetapan standar akuntansi di Amerika Serikat berbeda dengan banyak negara lain, merupakan tanggung jawab dari pihak swasta bersama dengan profesi akuntansi. Penetapan standar oleh FASB merupakan suatu proses politik dengan partisipasi pengguna laporan keuangan yang makin meningkat. 3. Peran Securities and Exchange Commission atau SEC. Badan Pengawas Pasar Modal AS SEC merupakan badan independen separuh berbentuk badan pemerintah yang mengeluarkan Undang-Undang Pasar Modal tahun 1933 dan 1934. 4. International Financial Reporting Standard. Standar pelaporan keuangan internasional atau International Financial Reporting Standard merupakan standar yang dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board atau IASB. Manajer yaitu pihak paling bertanggung jawab atas laporan keuangan yang wajar dan akurat. Di sini manajer mempunyai kontrol utama atas integritas, atas sistem akuntansi dan catatan yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Penilaian atau adjustment diperlukan dalam penentuan angka pada laporan keuangan. Manajer merupakan kekuatan utama dalam menentukan standar akuntansi dan memiliki penyimbang dari keinginan para pemakai laporan keuangan dalam menetapkan standar. Biasanya manajer akan melihat biaya dan akan menolak standar yang mengurangi laba yang dilaporkan, meningkatkan fluktuasi laba, dan mengungkapkan informasi kompetitif mengenai segmen produk atau rencana tertentu. Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Kendala dan integritas laporan keuangan dapat dipastikan oleh mekanisme pelaksanaan dan pengawas. Beberapa di antaranya seperti SEC ditetapkan oleh undang-undang. Mekanisme lain seperti audit berkembang sepanjang waktu. Audit merupakan mekanisme penting untuk membantu terjaminnya kendalaan dan kualitas laporan keuangan.
Semua laporan keuangan harus diaudit oleh seorang akuntan publik yang independen. Tuntutan hukum yaitu hal penting lainnya sehubungan dengan pengawasan manajer dan auditor, kerugian yang diberikan oleh manajer perusahaan dan auditor sehubungan dengan masalah akuntansi yang luar biasa sejak dekade terakhir yang mencapai miliaran dolar. Sumber informasi alternatif. Laporan keuangan telah tersaingi oleh laporan alternatif. Sumber lainnya adalah berita utama mengenai kondisi ekonomi, industri, dan perusahaan. Ada beberapa informasi alternatif antara lain yang pertama yaitu informasi ekonomi, industri, dan perusahaan. Informasi ekonomi dan industri untuk mempengaruhi lamaran perusahaan digunakan oleh investor. Yang kedua adalah pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela oleh manajer merupakan sumber informasi yang semakin penting. Aturan ini memberikan proteksi hukum atas kesalahan manajer yang tidak disengaja dalam memberikan pengungkapan sukarela. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah perantara informasi. Perantara informasi memainkan peranan penting dan unik dalam pelaporan keuangan. Oleh karenanya, para pembuat standar biasanya merespon permintaan analisis serta merespon ancaman yang mereka miliki sebagai sumber informasi saingan. Berikut fungsi dari perantara informasi, yaitu pengumpulan informasi, interpretasi informasi, analisis prospektif, dan rekomendasi. Yang selanjutnya yaitu sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Relevan yaitu kapasitas informasi untuk mempengaruhi suatu keputusan dan merupakan kualitas primer pertama atas informasi akuntansi. Andal yaitu karakteristik penting dalam informasi keuangan. Untuk menjadi andal, informasi harus disajikan dengan jujur dan dapat diverifikasi serta netral. Prinsip-prinsip akuntansi yang penting. Yang pertama, akuntansi akrual. Berdasarkan akuntansi akrual, pendapatan diakui saat dihasilkan dan beban saat terjadi. Yang kedua, biaya historis dan penilaian wajar. Nilai dari transaksi aktual perusahaan di masa lalu, sehingga akuntansi biaya historis disebut juga dengan akuntansi berdasarkan transaksi. Yang ketiga, materialitas. Sejauh mana kelalaian mencantumkan atau salah saji informasi akuntansi dengan memperhatikan situasi. Yang keempat, konservatisme. Terkait dengan melaporkan pandangan yang paling penting tidak optimis saat menghadapi ketidakpastian pengukuran. Yang selanjutnya, relevansi dan keterbatasan akuntansi. Relevansi informasi keuangan. Relevansi merupakan aktivitas usaha tidak sempurna dan memiliki keterbatasan mudah untuk melihat ketidaksempurnaan dan tetap menjadi satu-satunya sistem yang relevan dan andal untuk mencatat. Kemudian keterbatasan informasi laporan keuangan. Ada 3 keunggulan dari sumber alternatif ini, yaitu tepat waktu. Laporan keuangan biasanya disusun paling sering setiap kuartal dan biasanya dipublikasikan 3-6 pekan setelah akhir kuartal. Kemudian frekuensi. Laporan keuangan biasanya dibuat secara berkala setiap kuartal. Dan yang ketiga, orientasi ke masa depan. Digunakannya informasi yang berorientasi ke masa depan, khususnya laporan dan ramalan analisis. Yang selanjutnya, akrual fondasi akuntansi keuangan. Akuntansi akrual merupakan kombinasi dari aturan-aturan yang rumit dan tidak sempurna, menghalangi tujuan laporan keuangan sampai menyajikan informasi mengenai arus kas. Akuntansi akrual merupakan pengalih perhatian gangguan yang merusak distribusi informasi. Ungkapan ini merupakan titik yang paling ekstrim. Konsep akrual. Konsep akrual bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa depan secepat mungkin dengan tingkat kepastian yang layak. Akrual dan arus kas
Sebelum melihat hubungan keduanya, kita harus mengenali beberapa jenis arus kas, antara lain yaitu arus kas bebas, yaitu mencerminkan dampak tambahan investasi terhadap aset operasional. Keunggulannya dapat digunakan dengan bebas untuk membayar kewajiban. Yang pertama ada akrual dan arus kas. Menurut definisi, yaitu jumlah penyesuaian yang membuat laba bersih berbeda dari arus kas bersih. Penyesuaian ini mencangkup penyelesaian yang mempengaruhi laba saat tidak terdapat dampak arus kas. Kemudian yang kedua, akuntansi akrual, mengurangi masalah ketepatan waktu dan pengaitan. Akuntansi akrual ini mengatasi masalah tepat waktu maupun pengaitan yang selalu terdapat pada akuntansi kas. Masalah tepat waktu mengacu pada arus kas yang tidak selalu terjadi bersamaan dengan aktivitas usaha yang menghasilkan kas tersebut. Kemudian selanjutnya proses akrual, pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Proses akrual sampai pengakuan pendapatan dan pengaitan beban terdiri dari dua prinsip dasar. Sampai pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Pengakuan pendapatan mengakuinya pendapatan pada saat diperoleh maupun saat direalisasikan atau saat dapat direalisasikan. Pengaitan beban diharuskannya pengaitan beban pendapatan. Proses ini berbeda untuk dua jenis beban, yaitu beban yang berasal dari produksi atau jasa dan diakui saat produksi dan jasa diserahkan. Akrual jangka pendek dan jangka panjang. Akrual jangka pendek mengacu pada perbedaan waktu pendek antara laba dan arus kas. Akrual jangka panjang disebabkan oleh kapitalisasi. Yang selanjutnya konsep laba ekonomi. Laba ekonomi atau economic income biasanya ditentukan dengan cara arus kas ditambah dengan nilai sekarang dari prediksi arus kas masa depan, khususnya direpresentasikan dengan perubahan nilai pasar aset usaha bersih. Laba ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham. Oleh karena itu, laba ekonomi berguna jika tujuan analisis adalah menentukan tingkat pengembalian yang tepat kepada pemegang saham untuk periode tertentu. Laba permanen atau permanent income disebut juga dengan laba berkelanjutan sustainable atau laba yang berulang recurring, merupakan rata-rata stabil yang ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umurnya dengan kondisi usaha masa sekarang. Laba operasi atau operating income yang merujuk pada laba yang timbul dari kegiatan operasi perusahaan. Buku teks keuangan sering menganggap pengukuran laba ini sebagai laba usaha bersih setelah pajak. Fitur kunci dari laba operasi bahwa tidak termasuk semua beban yang timbul dari kegiatan keuangan perusahaan. Setiap beban bunga dan laba investasi yang secara kolektif disebut dengan laba non-operasi. Yang selanjutnya adalah konsep laba akuntansi. Laba akuntansi atau laba dilaporkan ditentukan berdasarkan konsep akuntansi akrual. Meskipun laba sangat merefleksikan aspek laba ekonomi maupun laba permanen, namun laba ini bukan merupakan pengukuran laba secara langsung, seperti kedua laba lainnya. Laba akuntansi juga mengalami pengukuran sehingga mengurangi kemampuannya dalam mencerminkan realitas ekonomi. Pengakuan pendapatan dan pengaitan. Dua proses utama dalam pengukuran laba adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Pengakuan pendapatan adalah titik awal pengukuran laba. Dua kondisi wajib yang dapat diakui adalah bahwa pendapatan telah atau dapat direalisasikan. Untuk dapat diakui, perusahaan harus telah mendapatkan kas atau komitmen andal untuk mendapatkan kas, seperti piutang yang sah. Yang kedua, telah dihasilkan. Perusahaan harus menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pembeli.
yaitu proses perolehan laba yang telah selesai. Yang selanjutnya adalah laba akuntansi dan laba ekonomi. Laba akuntansi tidak dimaksudkan untuk mengukur laba ekonomi atau permanen, melainkan didasarkan pada seperangkat peraturan yang telah berulang selama beberapa periode untuk memfasilitasi beberapa tujuan, bahkan yang saling bertentangan sekalipun. Beberapa penyebab perbedaan laba akuntansi dan laba ekonomi adalah sebagai berikut. Konsep laba alternatif. Konsep laba ekonomi sangat berbeda dengan konsep laba permanen. Yang kedua, biaya historis. Penggunaan biaya historis mempengaruhi laba dalam dua cara. Yang pertama, harga pokok penjualan berjalan tidak tercermin dalam laporan laba rugi, misalnya digunakan metode persediaan FIFO. Dan yang kedua, tidak diakuinya keuntungan dan kerugian aset tetap yang belum direalisasi. Kemudian yang selanjutnya, basis transaksi. Laba akuntansi biasanya mencerminkan dampak transaksi, misalnya kontrak pembelian tidak diakui pada laporan keuangan sebelum transaksi terjadi. Yang selanjutnya, konservatisme. Konservatisme mengharuskan pengakuan langsung kejadian yang menurunkan laba, meskipun belum ada transaksi yang mendasarinya, misalnya penurunan nilai persediaan. Kemudian, manajemen laba. Manajemen laba menimbulkan distorsi pada laba akuntansi yang tidak mencerminkan realitas ekonomi. Yang selanjutnya, komponen permanen, sementara dan tidak relevan dengan nilai. Laba akuntansi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, laba permanen. Komponen laba akuntansi yang permanen atau berulang diharapkan akan terjadi sepanjang waktu. Karakteristik komponen ini serupa dengan konsep laba permanen ekonomi. Untuk perusahaan yang masih berlangsung, tiap dolar dari komponen permanen sama dengan 1/R dolar dari nilai perusahaan, di mana R adalah biaya modal. Komponen sementara. Komponen laba akuntansi yang sementara atau tidak berulang tidak diharapkan untuk terjadi lagi, biasanya merupakan peristiwa yang terjadi satu kali, one time event. Komponen ini merupakan dampak dolar atau dollar for dollar terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang terakhir, komponen yang tidak relevan dengan nilai. Komponen yang tidak relevan dengan nilai tidak memiliki konten ekonomi atau komponen ini adalah distorsi akuntansi. Komponen ini timbul karena ketidaksempurnaan akuntansi. Akuntansi penilaian wajar. Akuntansi secara perlahan, tetapi pasti akan bergerak menuju model akuntansi penilaian wajar. Meskipun model penilaian akuntansi penilaian wajar ini hanya diaplikasikan secara terbatas sejak 20 tahun terakhir, terdapat kemajuan yang signifikan menuju adopsi yang lebih luas. SFAS 157 menyediakan pedoman dasar dalam mengadopsi model akuntansi penilaian wajar, dan SFAS 159 merekomendasi adopsi sukarela bagi kelas aset dan kewajiban yang lebih luas. Meskipun menggunakan akuntansi, penilaian wajar masih terbatas pada aset kewajiban keuangan, seperti surat berharga atau instrumen utang. Terdapat indikasi bahwa adopsi yang komprehensif dan akuntansi penilaian wajar untuk semua aset dan kewajiban, termasuk aset dan kewajiban operasi, mungkin dilakukan di masa depan. Kelebihan dan kekurangan akuntansi penilaian wajar. Kelebihan dari akuntansi penilaian wajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, merefleksikan informasi sekarang. Dengan merefleksikan informasi sekarang, akuntansi penilaian wajar diunggulkan oleh relevan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kriteria pengukuran yang konsisten. Kelebihan dari yang dikemukakan membuat standar adalah bahwa akuntansi penilaian wajar menyediakan satu-satunya kriteria pengukuran yang konsisten secara konseptual untuk aset dan kewajiban. Komparatif atau compatibility. Karena sifatnya yang konsisten dalam mengukur aset dan kewajiban, dikatakan bahwa akuntansi penilaian wajar akan meningkatkan daya komparatif, yaitu kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan dari berbagai perusahaan. Tidak ada bias konservatif. Akuntansi penilaian wajar diharapkan dapat menghilangkan bias konservatif yang ada pada saat ini terjadi dalam akuntansi.
Yang kelima, lebih bermanfaat dalam analisis ekuitas. Penggunaan biaya historis yang konservatif menyebabkan kerugian atau downside risk daripada mengevaluasi potensi keuntungannya atau upside potensial. Kekurangan dari akuntansi penilaian wajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas lebih rendah. Kritikan utama dari akuntansi penilaian wajar yaitu kurang andal karena kurangnya objektivitas. Yang kedua, rentang terhadap manipulasi. Terdapat kekhawatiran akuntansi penilaian wajar akan meningkatkan kemampuan manajer manipulasi laporan keuangan. Penggunaan input tingkat 3. Karena input 3 kurang objektif, masalah krusial yang akan menentukan kendala akuntansi penilaian wajar adalah sampai sejauh mana input tingkat 3 akan digunakan. Yang keempat, tidak adanya unsur konservatif. Pendukung akuntansi konservatif diingatkan penggunaan model penilaian wajar dengan tujuan mengikhlaskan bias akan menyebabkan laporan keuangan dibuat lebih agresif, sehingga mengurangi manfaatnya untuk kreditor sebagai salah satu dari pengguna yang utama dari informasi keuangan. Yang kelima, fluktuasi yang berlebihan. Perubahan nilai wajar dari aset dapat menyebabkan laba yang dilaporkan sangat rentan. Kerentanan ini sangat mungkin menyebabkan perubahan nilai wajar aset dan kewajiban daripada perubahan dasar tingkat profitabilitas operasi perusahaan, sehingga ditakutkan laba menjadi kurang berguna untuk dianalisis. Implikasi analisis. Terdapat beberapa masalah penting yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis laporan keuangan yang disiapkan dengan model penilaian wajar. Fokus pada neraca. Neraca tidak terlalu informatif karena penggunaan model nilai historis. Namun dengan akuntansi penilaian wajar, neraca akan menjadi laporan yang penting, jika tidak dikatakan yang paling penting dalam analisis. Menyatakan kembali laba. Menganalisis dan menyatakan kembali laba akan menjadi tugas yang krusial bagi analisis. Seseorang analisis harus menganalisis laba secara hati-hati untuk memisahkan akibat operasi sekarang dari keuntungan yang belum diakui dan kerugian akibat perubahan nilai wajar aset dan kewajiban. Menganalisis kegunaan input. Ketika menggunakan analisis laporan keuangan nilai wajar, analisis harus menganalisis tingkat input yang telah digunakan dalam menentukan nilai aset dan kewajiban. Menganalisis kewajiban finansial. Nilai wajar surat utang menurun dengan menurunnya kelayakan kredit dari meminjam. Hal ini merupakan hal yang tidak masuk akal atau counterintuitif sehubungan dengan penilaian kewajiban keuangan perusahaan, yaitu kewajiban melunasi hutang. Status terkini penerapan nilai wajar. Akuntansi penilaian wajar diadopsi untuk seluruh aset dan kewajiban dalam laporan keuangan. Perlu diperhatikan bahwa akuntansi penilaian wajar tidak dapat diaplikasikan pada aset dan kewajiban untuk masa sekarang. Pada saat akuntansi penilaian wajar dapat diterapkan terutama pada aset kewajiban yang bersifat keuangan dalam artian luas. FASB dan IASB saat ini terlibat dalam memeriksa bagaimana penerapan akuntansi penilaian wajar yang lebih komprehensif dapat dilaksanakan, termasuk penggunaan akuntansi penilaian wajar untuk aset dan kewajiban operasi. Pengantar analisis akuntansi. Analisis akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana angka akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis akuntansi mencakup evaluasi risiko akuntan perusahaan yang kualitas laba, mengestimasi kekuatan laba, dan membuat penyesuaian yang diperlukan agar laporan keuangan lebih baik, mencerminkan realitas ekonomi, dan dapat membantu analisis keuangan. Kebutuhan akan analisis keuangan. Kebutuhan akan analisis keuangan disebabkan dua alasan, yaitu akuntansi aktual memperbaiki akuntansi kas dan dengan mempercerminkan aktivitas usaha pada waktu yang lebih tepat, dan laporan keuangan dibuat untuk berbagai jenis pemakaian dan kebutuhan informasi. Berikut adalah alasan mengapa perlunya adanya informasi laporan keuangan. Distorsi akuntansi. Distorsi akuntansi merupakan penyimpangan dari informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan terhadap realitas usaha sebenarnya. Berikut adalah alasan mengapa distorsi bisa terjadi. Yang pertama, standar akuntansi. Ada 3 penyebab standar akuntansi yang menjadi alasan terjadinya distorsi pada laporan keuangan. Pertama, standar akuntansi merupakan hasil proses politik. Berbagai kelompok pemakai melakukan lobby untuk melindungi kepentingan mereka. Penyebab distorsi yang kedua adanya prinsip-prinsip akuntansi dalam standar akuntansi. Ketiga adalah konservatisme. Konservatisme menyebabkan bias pesimis atas laporan keuangan yang menguntungkan analisis kredit, tetapi bermasalah untuk analisis ekuitas. Kesalahan estimasi. Estimasi sering menyebabkan kesalahan yang dapat mendistorsi relevansi angka akuntansi akrual. Keseimbangan andal relevan. Standar akuntansi mempertimbangkan keseimbangan antara andal dan relevan.
Penekanan terhadap keandalan seringkali menunda pengakuan dampak dari transaksi dan kewajiban tertentu pada laporan keuangan, hingga konsekuensinya arus kas dapat disistemasi dengan layak. Manajemen laba. Penggunaan penilaian dan estimasi dalam akuntansi akrual mengizinkan manajer untuk menggunakan informasi dalam dan pengalaman mereka untuk menambah kegunaan angka akuntansi. Namun beberapa manajemen menggunakan kebebasan ini untuk mengubah angka akuntansi, terutama laba untuk keuntungan pribadi, sehingga menyebabkan terjadinya distorsi pada laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.